Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimim Pratiwigani. Saya adalah salah satu prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jalaluddin Gorontalo. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peringatan dini cuaca atau yang biasa disebut dengan Meteorologi Early Warning System. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kisah sukses atau gagal dalam pembuatan peringatan dini. Sebelum saya menjelaskan pengalaman saya, baik itu gagal ataupun sukses selama saya menjadi forecaster di Stamet Gorontalo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apakah kejadian ekstrim meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kemudian apakah itu peringatan dini, dan apakah itu cuaca ekstrim. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu apakah kejadian ekstrim dari meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kejadian ekstrim meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta. Selanjutnya kita masuk pada apakah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim merupakan kejadian cuaca yang tidak normal atau tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta. Jadi, ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka kita akan mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Sedangkan ketika kejadian cuaca ekstrim dalam konsep meteorologi, klimatologi, dan geofisika, maka kita akan mengeluarkan informasi peringatan dini. Nah, jadi apa sih peringatan dini itu? Secara umum, peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian informasi sesegera mungkin kepada masyarakat yang berisikan tentang prediksi atau peluang terjadinya kondisi ekstrim, baik itu dalam konsep meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta. Baik, di sini saya akan men-share tentang pengalaman saya selama saya menjadi forecaster di Stamet Gorontalo. Jadi saya pernah mengalami gagal dan sukses ketika membuat peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, untuk pengalaman gagal saya pada saat itu ketika saya memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, namun tidak terjadi kondisi cuaca ekstrim di wilayah yang saya berikan informasi. Selanjutnya, untuk pengalaman sukses saya ketika saya memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim, pada saat itu, ketika saya mengeluarkan informasi peringatan dini, terjadi kondisi cuaca ekstrim di wilayah tersebut, sehingga dapat meminimalisir tingkat kerugian dan dapat membantu untuk menyelamatkan beberapa jiwa dan harta dari masyarakat yang ada di wilayah yang terdampak kondisi cuaca tersebut. Baiklah, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu instrumentasi dan produk peringatan dini. Nah, dalam informasi meteorologi early warning system, kita pasti akan punya peralatannya dan operatornya. Kita ketahui bahwa operatornya sendiri adalah observer dan forecaster. Nah, selanjutnya untuk peralatan di Stamet Gorontalo kita punya 5 peralatan yang digunakan dalam meteorologi early warning system. Yang pertama adalah radar cuaca, yang kedua adalah satelit cuaca, yang ketiga adalah AWS atau ARWS, terus yang keempat adalah pos hujan, dan yang kelima adalah peralatan observasi sendiri. Nah, kita masuk ke peralatan yang pertama. Di Stamet Gorontalo ada beberapa produk radar cuaca yang digunakan oleh forecaster. Yang pertama yaitu SWWI atau Severe Weather. Kemudian yang kedua adalah CMAX dan yang ketiga adalah StormTrack. Namun teman-teman forecaster di Stamet Gorontalo secara umum mereka menggunakan 2 produk ini saja, yaitu SWWI dan CMAX. Nah, ini adalah tampilan dari SWWI, kemudian ini adalah tampilan dari CMAX. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Stamet Gorontalo sendiri forecasternya secara umum memberikan informasi peringatan dini cuaca ketika nilai DBZ yang ada di produk radar cuaca itu melebihi 38. Jadi ketika nilai DBZ-nya berada di bawah 38, teman-teman forecaster tidak akan memberikan informasi peringatan dini karena kategori intensitas hujan yang di bawah dari 38 DBZ itu merupakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan ketika di atas nilai DBZ-nya di atas 38, maka peluang hujannya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan bisa lebih hingga sangat lebat. Nah, selain dari produk cuaca, kita juga menggunakan produk citra satelit. Nah, ada beberapa produk
dari citra satelit yang kita gunakan antara lain NCHANS, kemudian yang kedua adalah rainfall potential, kemudian yang ketiga adalah RDCA atau Rapid Developing Cumulus Area, dan yang keempat adalah MODIS. Jadi teman-teman forecaster di Stamed Gorontalo selain menggunakan radar cuaca, mereka juga menggunakan citra satelit sebagai pembanding. Namun tidak terlalu begitu signifikan karena di wilayah Gorontalo sendiri terkadang untuk citra satelit tidak mengcover ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim. Namun tetap teman-teman forecaster di Stamed Gorontalo menggunakan produk dari citra satelit. Pada umumnya sih penggunaan produk citra satelit ini digunakan oleh teman-teman forecaster sendiri ketika mungkin terjadi gangguan di radar atau misalnya radar lagi off, jadi kita tetap menggunakan produk citra satelit sebagai pembanding. Baiklah, masuk ke pertanyaan yang kedua. Prosedur peringatan dini secara umum. Jadi teman-teman forecaster di Stamed Gorontalo, mereka menggunakan aspek tinjauan dan dasar pertimbangan sebelum pembuatan peringatan dini, yaitu dengan melihat perakiraan cuaca hari esok, kemudian memperhatikan juga perakiraan cuaca 3 harian. Jadi sebelum memberikan informasi peringatan dini, teman-teman forecaster di Stamed Gorontalo melihat dua konsep ini, yaitu perakiraan cuaca hari esok dan perakiraan cuaca 3 harian. Selanjutnya masuk ke prosedur identifikasi peringatan dini signifikan. Jadi sebelum kita membuat konsep peringatan dini cuaca untuk 1 hingga 3 jam ke depan, teman-teman observer dan forecaster itu akan melakukan pemantauan secara terus-menerus dan secara real serta memonitoring dengan melihat peralatan yang ada di Stamed Gorontalo. Nah, khusus teman-teman di observasi sendiri atau observer, mereka akan melakukan pemantauan kondisi cuaca secara terus-menerus atau secara real dengan memonitoring data melalui ARG atau AWS selama 30 menit. Jadi, pantauan ini akan dilaporkan setiap 30 menit. Selanjutnya untuk teman-teman forecaster di Stamed Gorontalo, mereka akan memantau melalui data radar cuaca. Selain dari data radar cuaca, mereka juga akan menggunakan data citra satelit. Nah, setelah melakukan pemantauan ini, ketika diindikasikan ada peluang terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka forecaster akan membuat konsep peringatan dini cuaca untuk 1 hingga 3 jam ke depan. Selanjutnya, konsep SMS warning peringatan dini cuaca. Jadi setelah kita melakukan pemantauan, teman-teman forecaster setelah melakukan pemantauan, mereka akan mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca untuk 1 hingga 3 jam ke depan melalui konsep SMS warning peringatan dini cuaca. Nah, konsep itu terdiri dari tanggal dan waktu penyebaran peringatan dini, kemudian waktu kejadian peringatan dini, kemudian lokasi wilayah yang terjadi cuaca ekstrim, dan selanjutnya lokasi wilayah yang diperkirakan akan meluas. Dan yang terakhir adalah berapa lama atau durasi kejadian cuaca ekstrim yang berlangsung. Di Stamed Gorontalo sendiri, teman-teman forecaster biasanya memberikan durasi atau lama kejadian cuaca ekstrim itu 1 hingga 2 jam. Namun secara konsepnya sih bisa 1 hingga 3 jam ke depan. Setelah itu masuk ke prosedur diseminasi peringatan dini. Nah, dalam pemberian atau prosedur penyebaran informasi peringatan dini cuaca ekstrim, setelah forecaster mengidentifikasi kondisi cuaca ekstrim dengan melihat radar cuaca dan citra satelit, kemudian forecaster akan memberikan informasi peringatan cuaca ekstrim dalam bentuk SMS. Setelah itu, KUPT akan memeriksa dan meneliti serta mengkoreksi konsep peringatan dini yang dikeluarkan oleh forecaster. Setelah diperbaiki atau diperiksa atau dikoreksi oleh KUPT, ketika disetujui maka akan dilaporkan kepada forecaster untuk segera disebarluaskan. Namun jika tidak disetujui, maka dia akan dikembalikan lagi kepada forecaster untuk dipertimbangkan wilayah-wilayahnya. Nah, setelah itu selanjutnya setelah dari KUPT, jika
Jika kondisinya sudah benar dan menurut KUPT hasilnya sudah benar, maka akan di-share ke user. Nah, dari user ini, user akan melakukan diseminasi atau penyebaran secara luas kepada user-user yang lain dan instansi-instansi terkait dalam konsep peringatan dini cuaca. Selain itu juga user akan mengarsipkan sebagai bukti bahwa ketika terjadi kondisi cuaca ketika terjadi keadaan-keadaan yang membahayakan seperti banjir ataupun longsor, maka user mempunyai bukti informasi peringatan cuaca yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman di forecaster atau di KUPT atau instansi BMKG. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari diseminasi peringatan dini yang setelah kita mengeluarkan informasi, produknya itu akan di-share ke website BMKG melalui aplikasi informasi BMKG, selanjutnya akan dikirimkan melalui SMS, selanjutnya juga akan di-share melalui fax, kemudian dari website, terus kemudian dari email, dan terakhir ke sosial media yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan kebanyakan informasi peringatan dini cuaca ekstrem itu cepat banget diterima oleh masyarakat itu melalui informasi sosial media karena sasaran utamanya itu memang langsung ke instansi terkait dan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kan sosial media memang sudah benar-benar sangat canggih, jadi lebih banyak penggunanya itu adalah instansi terkait dan masyarakat. Oleh sebab itu memang ketika kita memberikan informasi peringatan dini cuaca ekstrim, yang paling kita fokuskan adalah ketiga sosial media ini. Ada juga satu Twitter, namun untuk Stamed Gorontalo sendiri kita hanya menggunakan 3 sosial media ini. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kendala yang ditimbulkan dalam pembuatan peringatan dini. Jadi kendala yang dialami menurut saya saat penerbitan warning yang pertama adalah ketika terjadi gangguan dari peralatan, misalnya seperti radar cuaca yang off. Nah, di Stamed Gorontalo sendiri radar cuaca sangat berpengaruh banget karena kalau untuk citra satelit sendiri tidak terlalu mengcover di wilayah Gorontalo. Jadi ketika radar cuaca off itu kita memang benar-benar jadi mungkin informasi peringatan dini yang kita berikan itu tidak terlalu bisa digunakan karena peluangnya itu menjadi terlalu luas. Oleh sebab itu ketika radar cuaca off, pembuatan peringatan dini itu tidak menjadi kondusif. Jadi kendalanya adalah ketika radar cuaca meskipun kita menggunakan citra satelit. Nah, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan juga, menurut pengalaman pribadi saya pada saat itu, waktu itu radar cuaca sempat off dan saya hanya menggunakan citra satelit, namun tidak tercover, ada beberapa yang tidak tercover. Oleh sebab itu untungnya di grup WhatsApp ada beberapa teman-teman dari masyarakat sendiri khususnya, mereka memberikan informasi bahwa di wilayah ini sedang hujan, tapi di data citra satelit itu tidak tercover. Maka itu adalah salah satu kendala yang pertama ya. Kemudian kendala yang kedua adalah penerbitan warning dengan citra satelit itu belum ada format baku layaknya peringatan dini yang berbasis dari citra radar. Selanjutnya yang ketiga adalah durasi waktu penerbitan peringatan dini terlalu berdekatan dengan kejadian cuaca ekstrim. Jadi sangat sulit menurut kita untuk 1 hingga 3 jam ke depan. Mungkin bisa lebih di space waktunya mungkin agak dikurangi lagi, jadi kita bisa bisa lebih, mungkin tidak terlalu lama kalau 1 hingga 3 jam ke depan. Itu adalah kendala yang ketiga. Selanjutnya saran. Untuk yang terakhir yaitu saran. Nah, saran
saran saya di sini hanya ada dua. Yang pertama adalah mungkin kiranya ada tips atau trik dari teman-teman forecaster di stasiun lain, atau mungkin tips dan trik dari teman-teman di BMKG pusat yang bisa dipaparkan atau mungkin bisa di-share dari pengalaman dengan kondisi yang sama ataupun yang berbeda, atau mungkin ada teman-teman dari stasiun lain yang memiliki kondisi cuaca seperti di wilayah Gorontalo. Mungkin itu sarannya, saya berharap saya bisa mendapatkan informasi itu supaya nanti bisa diterapkan di Stamed Gorontalo. Siapa tahu bisa cocok. Nanti saya akan share ke teman-teman forecaster yang di sini juga. Selanjutnya saran saya yang kedua yaitu untuk rumus quality control dari verifikasi peringatan dini warning dengan data curah hujan menggunakan GSMAP mungkin bisa diperbaiki lagi, karena kalau dipikir sih donasi jumlah kejadian dan jumlah wilayah serta waktu kejadian dalam pembuatan peringatan dini itu terlihat lebih banyak benarnya daripada salahnya, padahal sebenarnya seharusnya dalam verifikasi itu dilakukan hanya pada daerah-daerah yang diterbitkan warning. Jadi mungkin bisa diberikan lebih diperbaharui lagi untuk rumus quality controlnya dari verifikasi peringatan dini warning. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mungkin saya bisa dapat sharing dari teman-teman di stasiun lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam BMKG.